Hmm. LPK Azuko di Bogor kan. Hmm. Nah kebetulan apa namanya eh, apa namanya apa eh, si siapa namanya foundernya ini foundernya yang LPK Azuko tuh ini dia apa namanya em, ex AUP Pasar Minggu, Hmm. Hmm. ex AUP Pasar Minggu gitu. Nah, jadi job order yang dari mereka memang banyak untuk perikanan sih. Hmm. Nah, Oke. nah itu yang pertama. Yang kedua, mereka udah ada job order atau ya job dari PSK yang mereka sudah ada kerjasama di Jepang. Itu Oke. Ricci aja kemarin itu dari Pak Santanu itu 150 untuk bidang penangkapan ikan, terus yang 45 untuk budidaya perikanan. Oke. Nah itu yang sementara diupdate oleh mereka. Dan ini mereka bilang ini yang 195 permintaan job order ini khusus untuk trial dulu kata mereka. Jadi TSK itu Hmm. istilahnya ngasih apa job order tapi yang untuk trial. Nah kalau nanti ternyata apa Trial ini maksudnya trial anaknya atau trial ke pengirimnya? terakhir pengirim ya, Oh, pengirimnya artinya dia bisa memenuhi apa enggak kan gitu. betul. Sebetulnya Hmm. sih dua-duanya. Karena nanti kan Hmm. mereka pengen lihat ini Hmm. kualitasnya, eh, walaupun secara kuantitas besar loh mereka dapat sekitar 200 kan. Hmm. Tapi nanti mereka mau lihat ini si kandidatnya setelah nanti bekerja itu mereka lihat bagaimana apa kualitas si kandidat yang bekerja ini gitu. Kalau Ya. nanti ternyata kualitas si kandidat ini bagus dan sesuai dengan ekspektasi mereka, mereka tambahkan lagi tuh kuota untuk tahun 2027. Seperti itu kata mereka. Hmm. Itu Oke. TSK yang berbicara ke si pihak ini Azuko ya. Oke. Gitu. Nah, jadi Terus? mereka juga sekarang sudah mempersiapkan tempat pematangan itu di ini di Cilegon untuk penempaan apa kandidat yang Bahasa bahasa Jepang. bahasa Jepang dan untuk ininya lah prakteknya, untuk praktek bidang perikanan. Maksudnya apa ya? Kayak apa? eh iya bahasa Jepang. Karena kalau yang di sana udah mereka udah yang di Cilegon udah mereka udah punya mes Hmm. Oke, terus? gitu. Nah, jadi karena kami sudah menangkap udah ada peluang seperti itu, nah makanya kami ini mengadakan bagaimana kita, apa dengan dengan adanya opportunity ini, ya itu tadi kan Hmm. kita gimana mau kita apa kita tangkap gitu kan, Hmm. karena job ordernya udah ada kan, Oke, job ordernya udah ada. udah ada Terus? ya kan, tetapi memang bukan langsung dari yang mana dari PSK. bukan dari ASC kan, kami kerjasama Hmm. lagi dengan LPK kan. Oke. Seperti itu gitu. Jadi karena yang langsung kerjasama dengan TSK sampai saat ini masih dijajakin kan, Belum ada ini ya ya, belum ada tanda. belum belum ada. Jadi tapi kan daripada kita menunggu-nunggu kan lebih bagus yang sudah ada yang di depan mata kan. Hmm. Nah Ya, itu yang bisa juga. mau kita diskusikan gitu. Hmm. Hmm. Itu sih. Kalau oke, aku sudah nangkap sih. Hmm. Sebenarnya kan poin utamanya ini, Bang. Yang kita jajaki ini, Hmm. oh itu dari AUP juga ya. Memang banyak yang dari AUP yang pegang Iya. Jepang kemarin. Makanya ada beberapa. Kita kemarin juga, makanya nanti kalau udah kerjasama, kami undang wisuda-wisuda juga. Kemarin juga ada
yang dari Jepang juga ada datang beberapa yang dia penempatan ke sana, termasuk Hmm, yang Subame kan gitu. ya. Nah, ya kalau yang Jepang ini sebenarnya kalau kalau peluang penempatan itu banyak, termasuk kalau abang lagi ada OSIN, itu udah banyak kerjasama juga itu di lingkungan politeknik. Banyak Hmm, juga mereka udah mengirim lulusan. iya, Cuma iya. poin utama, cuma kan kalau poin utamanya sebenarnya dengan Pak Erik dengan yang atau dengan kita yang berkolaborasi ini adalah Hmm, harus ada keunggulannya. Kalau hanya pengiriman-pengiriman sebenarnya sudah banyak. Osin, terus Subame, terus apa lagi ada berapa gitu kalau nggak salah itu. hmm. Ya ujungnya memang apa namanya pemangkunya itu pemiliknya itu rata-rata ya dari AUP karena kami yang memahami ini kan bidang perikanan kan. Betul, betul, Nah, betul, betul. hanya saja kalau kita mau masuk harus Hmm, ada keunggulan yang berbeda intinya. Itu hmm. yang harus dimunculkan. Apa keunggulannya? Misalnya itu tadi pengiriman tanpa biaya. Mereka kan tetap harus meminta biaya itu, Bang. Betul kan? Iya, ya, memang dari Azuko ini kemarin mereka untuk satu kandidat ini kalau nggak salah 35 juta deh. Iya, biaya semua banyak. Hmm. Banyak sekali sekarang. Kalau yang itu hanya dia bayar 30 juta, 35 lah, ya Iya, tiga iya. puluh sampai 50. Heeh. Hmm. Nah, itu yang menjadi sorotan di kami di pusat gitu. Makanya yang kami kerjasama ini yang dia memang Hmm. tidak berbiaya. Subame itu tidak berbiaya. Bahwa Hmm. ada penyesuaian di sana itu kan karena dia langsung ke TSK. Makanya kalau mau model seperti itu Ah, harus langsung ke AO-nya, hmm. Iya, Acceptance Organizer yang ada di atau TSK yang ada di Jepangnya. Tapi iya, kalau iya. melalui kerjasama ke beberapa lagi LPK atau apa, dia Hmm. tetap akan kenakan biaya. Kan abang Hmm. nggak mungkin toh memberikan tanpa biaya sementara dia berbiaya. Iya, betul. Nah, di situ stucknya. Itu di situ stucknya gitu. Jadi kalau mau dikreativitaskan misalnya kemarin Pak Erik misalnya, Hmm. oke sudah ada kerjasama, terus mau melanjutkan bagaimana pemanfaatan peluang ini dengan melibatkan kami misalnya, Hmm. kalau melibatkan saya pribadi misalnya, otomatis kan pembuatan kurikulum saya tidak ada masalah, saya buatkan Oke. kurikulumnya, Hmm. oke kan? Tapi kalau misalnya menyiapkan orang untuk dikirim misalnya, menyiapkan orang untuk dikirim bisa kita menyiapkan orang untuk dikirim, tapi pertanyaannya Hmm. apakah dia bayar? Hmm. Nah, Iya, apakah dia bayar? Atau Pak Erik yang mau mau nanggung 35 jutanya? Gimana? Nah, ini iya. arahnya gitu. Kalau kalau tidak berarti kan tidak ada, kalau tetap berarti kan tetap harus bayar gitu kan? Anak Tap- itu kan? Tapi sebentar, Ya, sebentar, gimana? potong. Gimana? Mungkin ada yang mau ditawarkan. Eh, Monggo. Sekarang gini, kemarin sempat juga Hmm. kami tanya begitu sama Pak Senano itu. Hmm. Eh, apa mungkin ya Pak, Bapak berhubungan dengan OP tanpa ada apa jas eh, apa beasiswa gitu. Ya mereka bilang ya itu nanti kita ada pembicaraan dengan pihak manajemen PAUP dia bilang gitu. Gitu. Jadi memang yang aku lihat yang dari ini dari pembicaraan dia ya, dari pembicaraan mereka ya, karena kan Hmm. si Pak Santoni direktur jadi ada kalau si Hmm. Pak Iwan ini ownernya tuh. Dan mereka itu berdua Iwan Oke. sama Santono ini memang lulusan AUP, lulusan AUP Iya. di Pasar Minggu Ah, itu. Jadi yang mereka yang oke. berdua ini akses ke AUP. Nah itu yang dia bilang dia tetap mencas 35 juta itu. Tetapi kerja sama mereka dengan AUP ini yang aku mereka kan itu nggak mungkin mereka transparan kan itu kan dapur mereka kan tapi mereka Hmm. bisa mendapatkan kandidat dari UP. Oh, kalau Ah, itu ya bisa saja bagi itu anak-anak yang mau bayar. wah itu ya nggak tahu aku ya. Kan nggak mungkin AUP-nya yang akan menanggung biaya Oh itu kan iya udah betul nggak betul logis. betul Itu betul AUP-nya tidak akan mau menanggung loh biaya. ya Ya nah ada beberapa mungkin anak-anak yang memang dia memiliki kemampuan ekonomi ya dia mau bayar seperti itu. Maka dari itu ah
Kalau AUP itu kan sudah lama ya. betul. Ada beberapa, tapi coba ditanya berapa orang sih banyaknya. Mungkin nggak terlalu banyak juga yang mereka kirim dan kayaknya nggak terlalu muncul juga perusahaan itu di level pusat saya lihat. Hmm. Karena apa? Karena berbayarnya. Maka itu Hmm. kami di tingkat saya ini kan saya melihat saya ngomong juga kan karena ada realitanya. Iya, iya, betul. Maka itu di tingkat kita misalnya di kampus yang Karawang Hmm. misalnya Ya. kami menjajaki perusahaan yang mau tanpa biaya. Ada 4 5 perusahaan Jepang datang. Tapi yang bisa bekerja sama akhirnya cuma satu. Hmm. Kalau sekedar membuat kerjasama PKS mah mudah, Bang. Bisa aja nggak ada masalah PKS. Tapi bahwa dia jalan dan pengiriman itu jalan ya belum Hmm. tentu kan. Kalau dia berbayar. Ya kalau ada anaknya yang satu dua yang mau, ya AUP juga nggak akan melarang, silahkan saja. Seperti kami misalnya kalau ada anaknya yang mau bayar ya Iya. silahkan. Tapi nggak mungkin kami yang mengajukan itu. Karena Oh. itu sudah bertentangan dengan kebijakan di atas untuk pengiriman taruna itu udah dididik, udah Heeh. dibiayain, Heeh. terus dia harus berbayar lagi. Nah, itu menguntungkan pengiriman tenaga kerjanya gitu. Kan dia sudah dilatih, sudah dididik. Nah, itu filosofi yang dipegang di atas yang saya juga sependapat. Oh. Kan anak-anak ini kan sudah dilatih. Iya, iya. Lah, apa bedanya dengan lulusan AUP bayar 35 dengan yang umum? Umum juga bayar 35 kan? Iya, betul juga sih. Nah, iya logikanya kan gitu. Dia yang AUP ini sudah mengalami pendidikan, sudah sesuai dengan kejuruannya gitu. Hmm. Nah, yang umum itu belum ada pendidikan sama sekali, belum tahu apa-apa. Tingkat resikonya lebih tinggi di sana, nanti tingkat kepuasan penggunanya juga mungkin rendah, tapi disamakan. Nah, di Hmm. kami logika itu masuk ke beberapa perusahaan, salah satunya yang kemarin itu yang saya bilang. Tapi memang dia owner Jepangnya langsung. Jadi Iya. kalau nggak masuk langsung ke owner Jepangnya kayaknya sulit. Hmm. Itu kalau menurut saya, kalau Iya, menurut saya. iya. Tapi kalau yang kerja sama kita tetap saja, saya komitmen ke Bang. Nanti Maksud PKS-nya mau diselesaikan kita selesaikan. Tapi ma- dalam lingkup buat kurikulum. Tapi kalau mendorong orang masuk ah. berbayar, saya mungkin enggak pada posisi itu. Oh, ya. Karena saya lihat ada peluang kok. Kecuali dari umum ya. Kalau ada yang dari umum masuk berbayar, oke lah. Tapi Hmm. kalau dari dari anak didik di kampus Politeknik Di OP khususnya gitu ya ya. nggak logis kalau saya bilang karena dia sudah punya skill tertentu gitu dan kebetulan ada yang link-link ada yang tidak berbayar gitu. Eh, so- Kalau so- Taiwan, keberangkatan ke Taiwan Korea Selatan berbayar bang, bayarnya 50 sampai 60. Tapi yang kerjasama dengan kami itu hmm. tidak berbayar, mereka malah membiayai pelatihan. Sebentar, aku nih agak agak masih ini ya. Jadi Hmm. ketika ada eh, apa ya, TSK atau LPK yang di lokal gitu ya, yang kerjasama dengan UP, Hmm. terus mereka Hmm. kasih beasiswa. Nah gitu profitnya mereka dari mana ya? Ya mungkin dia sudah itulah ke TSK sana kan, mungkin ada buktinya jalan kan. Oh, maksudnya Yang seperti yang disampaikan Pak Erik itu kan. Tapi dia langsung ke TSK-nya yang di sana. Kan TSK yang di sana juga menempatkan oh, itu profitnya dari mana? iya dari ini, dari user. Dari usernya kan. Iya. Nah, berarti dia berbagi profit kan dengan SO-nya. Oh, oh gitu ya, 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 ya. Nah, kan arah pemikirannya kan gitu. Sama seperti yang kami ini yang perusahaan. Kalau di perusahaan, kalau orang umum masuk perusahaan itu bayar 50 60. Tapi dia bekerja sama ke kami, masuk ke kami, itu Hmm. kami sudah declarekan malah bukan hanya tidak berbayar, ada yang dia ikat langsung 1 tahun dia biayain. Yang kemarin ada Marindo yang ke Korsel, Oh itu itu ya. itu dia yang Trik. biayai malah 1 tahun itu. Tapi anak itu dikasih beasiswa, ya Mm-mm. ditambah lagi ya di dalam pun dia tidak berbayar, tapi dikasih bantuan biaya untuk kebutuhannya lagi. Tapi sudah ikat ini, sudah ikat apa namanya Kontrak. kerjasama ke kita kontrak ya bahwa begitu lulus dia nanti ditempatkan di Berarti Korsel itu si perwira. kandidat Taruna ini udah interview dulu dong dengan si Iya, Karsindo. sudah. Oh, iya, Dari iya. sejak dia
Taruna. Iya, iya. Jadi maksud aku gini, jadi ketika mereka mau meminati taruna ya, cara kita bicara taruna, taruna Mm-mm. yang meminati Mm-mm. apa lowongan dari yang di penawaran dari apa Kersindo. Mm. Ya, Marindo. Oh, Marindo dari Ada Marindo. beberapa, iya. Mm-mm. Artinya Marindo ini kan sama juga ke LPK kan, sebenarnya kan? Iya, tapi kan dia bukan ke Jepang ya. Oh iya, Bukan LPK sebenarnya, ah, beda juga. Kalau penempatan di kapal itu berbeda dengan penempatan di darat, lain. Perizinannya beda. oh, Kalau penempatan di kapal itu ada perizinan dari Kementerian Perhubungan. oh, oke oke. Nah, Jadi, nanti ke depan harus ada juga perizinan dari Kementerian Kelautan terkait dengan kapal perikanan. Rencananya seperti itu. oh, oh gitu. Oh Jadi jadi, berbeda dia dengan yang dipekerjakan di darat. Makanya yang tadi juga yang Abang bilang itu ada nih kapal penangkap yang di Jepang. Nah, hmm, itu juga ada perbedaan. Kapal penangkap yang bagaimana? Kapal penangkap yang one day fishing mm-mm. atau kapal penangkap yang ocean going. One day fishing itu satu Oh, hari berangkat, satu hari pulang. Kalau itu oke. perizinannya cukup dari BPMI. Hmm. LPK begini bisa. Karena dia dianggap di darat, visanya visa darat, Oh beda iya lagi. iya iya. Karena cuma satu Tapi satu hari ya pulang pergi ya. ya, satu hari dia visanya itu sama kayak visa orang bekerja di pabrik Atau yang ke ini ya mungkin Jepang. ya kayak budidaya perikanan gitu ya. Nah, sama itu budidaya perikan. Ya pokoknya itu samalah dengan visa-visa apalah visa. Ya jenis visanya ya sama dengan Hmm. orang bekerja di Jepang lah. Tapi kalau Hmm. dia yang ocean going Ocean itu going ya. visanya visa pelaut, Oh iya iya. beda. Ya, ya. Nah, itu lain itu. Kalau dia yang one day fishing, dia Hmm. tidak menuntut sertifikasi ANKAPIN pelayaran. Ya ya. Tapi yang Hmm. ocean going, dia Ocean going. menuntut sertifikasi itu, ada jabatan perwira dan sebagainya. Kalau one day fishing kan dia tidak ada jabatan-jabatan apa, kapal kecil itu. Ya, ya, ya. Karena dia Di- sifatnya cuma pulang pergi ya, pagi Iya, pergi sore iya. pulang kan Nah, gitu ya. ya, nah, yang di situ yang apa yang eh, perlu penggalian. Cuma Iya iya kalau iya. ke LPK yang di Indonesia, mas saya nggak perlu gabung kalau rapatnya kan, karena tapi Iya kalau iya. yang ke TSK-nya ke Hmm. Jepang, nah itu kita gali sama-sama bisa itu. Hmm. Karena kalau yang di Indonesia ujungnya sudah ketahuan, pasti dia minta biaya. Hmm. Jadi kemarin sebetulnya pembahasan ini gini, kan kami ini kan belum ada apa namanya kandidat yang bekerja di perikanan kan, baik itu di budidaya maupun penangkapan ikan yang one day gitu ya, one day fishing kan gitu kan. Jadi kami tuh kepingin banget itu, ya khususnya Pak Erik dan founder dia. Ada satu dua orang Ada. yang udah Oke. berangkat, udah bekerja di sana. Nah nanti itu jadi ini kita jadi apa ya namanya? Kalau di ini kita jadi testimoni kita, Mm-mm. testimoni Ya kita gitu. berarti harus berani investasi. Nah itu yang kemarin masih diskusi Mm-mm. itu Nah, sama itu. Pak Erik sama Bu Desi juga gitu. Karena dengan artinya adanya kita apa portfolio ya, dua orang Mm-mm. kandidat ini yang udah bekerja di perikanan, baik itu mungkin di budidaya perikanan misalnya di kerang ataupun musim yang tadi yang apa one day shipping gitu yang dia Fishing bolak-balik ya. gitu. Nah, itu bisa jadi nanti kita apa portfolio kita gitu ke kandidat-kandidat yang berminat kan gitu. Jadi karena orang Indonesia itu kan follower kan, sifatnya follower kan. Masyarakat Indonesia tuh sifatnya follower yang aku tahu ya. Jadi orang kita tuh sifatnya ikut-ikutan gitu. Jadi ketika nanti dia lihat satu dua orang gitu, oh iya lu udah kerja di sana lu si A si B kan, bisa di budaya perikanan kerang gitu, ngikut dia. Terus teman-teman juga ngikut, itu udah budaya kita itu. Budaya kita itu. Nah, makanya kemarin aku ngobrol sama si Pak Erik sama Bu Erik, ya Bu Desi bilang, iya betul kata Pak Suwanda itu. Memang budaya kita malah kita itu orang follower gitu. Makanya di sosial media itu kan terkenal dengan follower kan, makin banyak followernya apa follower dari influencer itu ya karena dia udah ada apa portfolionya dia itu yang membuat orang dia tuh apa si influencer ini banyak diikutin oleh orang-orang gitu karena dia bisa menunjukkan portfolio gitu gitu. Nah ini yang kami lihat bahwa memang harus ada satu dua orang yang udah bekerja di bidang perikanan gitu.
Karena kalau belum ada yang khususnya dari Aceh ya yang bekerja di bidang perikanan, ya tadi orang ya masih ragu-ragu mau daftar gitu. Kan gitu ya kira-kira menurut kami. Untuk di ASC. Iya di Aceh gitu. Kalau yang umum udah banyak. Hmm. Iya, iya, iya. Makanya kemarin Hmm. pas ada apa kami diskusi dengan si Azuko itu dan mereka menginfokan yang 195 bidang perikanan itu baik budidaya sama penangkapan ikan. Nah, cuman yang tadi berapa tadi? 150 bidang perikanan itu kami belum belum menggali dalam apakah ini one day saving atau yang ongoing ya. Ongoing. Terus ongoing. Eh, Jauh itu, tuh. itu belum belum ke situ kami dalamin gitu. Hanya dibilang bidang penangkapan perikanan aja Pak, dibilang gitu. Belum kami jajakin lebih detail lagi apakah ini yang ini atau yang mana gitu. Karena kalau dia nanti yang ongoing itu kan pasti kan eh, apa izinnya lebih ini lagi kan, lebih detail lagi ya. Hmm, enggak juga. Ya tergantung ini ya perusahaan pengirimnya dengan TSK-nya kan. Iya, maksudku dengan LPK Zuko ini berarti dia punya punya ini lagi izin yang kayak seperti tadi diinfokan kan. Jadi Mm-mm. Perhubungan. iya, pasti mereka harus Tapi punya. kalau one day fishing pun nggak masalah kita coba. Nanti kan dari situ kan dia bisa mengenal juga. Cuma Pak Erik sebenarnya menginginkan apa yang bisa saya support, Bang? Nah, ya jadi tadi ya ini kita kan diskusi dulu sifatnya ya. Nah, karena ada opportunity ini kan gitu. Nah, ya artinya Pak Erik sama Pak Erik ini aja sih sebenarnya pengen dia apa nih ide-ide dari eh, Nina gitu. Gimana nih? Apakah ada mungkin selain yang ya mungkin yang beasiswa tadi ya. Kalau misalnya Pak Erik melihat, oh banyak ini peluang perikanan di luar, ketemu Hmm. Asuko, ketemu apa. Sebelum Pak Erik itu ketemu, saya sudah tahu duluan. Jadi tidak ada yang spesial dari itu. Ini pun maaf, mohon maaf. Tidak ada yang spesial dari itu. Hanya Oh, memang mereka-mereka itu menuntut hmm. bayaran. Ya Itu udah memang umum. intinya itu. Makanya yang bekerja sama dengan kami, itu yang memang spesial. Spesialnya apa? Hmm. Mereka menanggung biaya pelatihan semua. Nah, itu yang Hmm. kami dorong untuk mereka bekerja. Itu pun tidak semudah itu juga. Tantangannya ada juga. Kenapa? Karena banyak juga yang tidak lulus kan. Nah, ini juga jadi dilematis juga. Gitu. Makanya kalau yang sekarang itu malah dari sekarang yang lebih banyak itu dari luar, dari Poltek-Poltek luar itu, tapi kegiatannya di kami. Nah, Hmm. itu peluang. Itu yang kalau kita berbicara yang ke Jepang. Hmm. Hmm. Tapi kalau yang bermain untuk kita kan kebetulan tanggung jawabnya di serapan lulusan. Ya. Jadi yang untuk yang bermain yang ke kampus, yang dari perusahaan-perusahaan, Hmm. itu banyak yang apa yang memang memiliki apa namanya kebutuhan untuk pengiriman ke Jepang itu banyak beberapa. Tapi selalu pada saat kami tanya terkait dengan bagaimana metodenya, ya pasti anak ini harus bayar sekian, Pak. Nah, itu udah. Oh iya ya, ya baik nanti kami eh, jajaki kembali, begitu aja kan bahasa diplomatisnya. Tapi artinya Hmm. ya sudah hubungan itu sudah selesai, ngapain lagi mau apa yang mau diperpanjang kan gitu. Hmm. Karena ada yang memang yang dia memang berhubungan langsung ke ownernya sana dan Hmm. bisa memberikan yang lebih bagus. Malah kalau real aja, kalau pengiriman tenaga kerja melalui apa namanya BPMI misalnya, mereka kan ada juga bekerja sama dengan AO. Hmm. Itu pada saat dikirim diberi subsidi 150 ribu yen apa ya, kalau nggak salah. Oh. Asal ya pasti berangkat. Nah, Hmm. jadi kalau pengiriman ke Jepang itu udah banyak, Bang. Udah banyak ya. Tapi tapi tidak akan ada keunggulan kalau Hmm. dia tidak langsung terhubung ke TSK Jepangnya. Ah, iya, iya, iya sih Itu memang. sebenarnya poin utamanya itu. Iya, iya. Ya itu sih memang yang juga kami terus berusaha, ASC kan Hmm. berusaha menjajaki eh, yang sudah apa dengan TSK ini kan itu yang sudah Hmm. tuh.
Ya, Karena cuma itu kuncinya. iya Karena paham. kalau dia, kalau kalau bisa kalau mau bernegosiasi terkait Hmm, dengan proporsi, pasti harus ke TSK Jepang. Karena nggak mungkin dari LPK yang kita kerjasama. hmm, iya, LPK iya. yang kita kerjasama itu ya mungkin bisa untuk yang seperti niat awal dulu. SC dia tidak punya izin untuk pengiriman kan, jadi kerjasamanya terkait dengan pengiriman kan. Tapi pembentukan kebutuhan, nah itu langsung pembentukan langsung di ASC, kebutuhan langsung dari Jepang. Nah itu bisa masuk. Hmm, LPK-nya itu hanya sebagai apa namanya alat untuk pengiriman karena harus pakai perusahaan dia kan misalnya ya. iya, iya, iya. Tapi kalau mengharap lagi job ordernya dari mereka, ya bisa saja sih. Tapi ya dicoba yang umum kalau saya. Oh, sorry. Nah, nanti saya bantunya di kurikulum, saya bantu, nah ada masalah. Ini kan sebenarnya ada peluang juga. Kita ada program sekarang itu 1.000 orang untuk dilatih gratis sertifikasi Hmm, pengawakan kapal. Termasuk kami lagi nyari juga kandidat yang mau dilatih, tapi dibiayai semua oleh negara. Nah itu sebenarnya kan bisa mengisi peluang ceruk di luar juga itu setelah dia dilatih. Nah, itu memotong biaya juga. Kalau kemarin misalnya yang kita kerjasama, oh ada ke kapal, dia harus hmm. dilatih kan dikenakan biaya. Nah, ini kan biayanya bisa otomatis kan nol untuk pelatihan kepelautannya. Kenapa? Karena udah disubsidi kan dari negara. Iya. Ini ada Oh, program 1.000 ya, 1.000 orang. ya sekitar segitu lah. Tapi Berapa? kan itu enggak banyak itu kan. Ini kan semua UPT seluruh Indonesia. Oh ya, seru. Iya, 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 iya. Ini berapa bulan itu programnya? Berapa? Ya sampai itu paling nggak lama karena kuota itu kan cepat akan terpenuhi. Oh, iya, iya. Ah, paham, ya, ya. Cuma kami lagi nyari juga untuk peserta pelatihannya. Nah, nanti Hmm, itu nyarinya dari penempatan-penempatan itu. Karena banyak juga penempatan-penempatan itu yang dia, yang kami lihat itu kemarin hmm, pernah mengisi materi saya di beberapa perusahaan hmm, itu dia bukan basicnya, tidak ada basic pelaut sama sekali. Nah, itu yang berbahaya. Nah, itu yang dilatih dulu bisa. Dan tanpa biaya dia. hmm. Menguntungkan juga buat sama-sama menguntungkan mereka juga. Kita dari sisi mungkin dari sisi kecakapan orang yang dipekerjakan jadinya lebih lebih bisa ini kan, lebih Bahasanya, bisa bahasa Jepangnya gimana? berkompetensi. eh ini kan tidak terkait Jepang saja. Ini Oh, terkait dengan tempat-tempat yang membutuhkan keahlian kepelautannya. Umumnya sih mungkin kebanyakan ke Taiwan, Korea. iya maksud maksud aku kalau dia nanti misalnya ke Taiwan atau Korea atau ke Jepang, terus Bahasa bahasanya gimana? Inggris. Hah? Kalau di Ocean Going itu umumnya dia Oh, sudah ke bahasa bahasa Inggris. Inggris. Oh, bahasa Inggris. Hmm. Oh, iya, iya, iya. Jadi bukan Kalau yang biasanya makanan apa bahasa budidaya. bahasa bahasa setempat biasanya pekerjaan-pekerjaan yang tidak terlalu jauh dari bergerak dari laut kan, tidak terlalu jauh dari darat langsung. Oh, ya kayak budidaya kan, itu budaya perikanan kan. Budidaya, ya. Itu Hmm, pun kan tidak terlalu banyak komunikasi juga sebenarnya. iya sih, betul sih. Ya, banyak sih, betul, betul. Oh iya, sorry. Kalau yang Taruna, kan ada wisuda Taruna ya? Itu yang tadi mau saya dorong kalau jadi yang paket itu. Makanya saya tidak terlalu ngebet yang PKS-nya harus diselesaikan dan sebagainya. Bukan itu poin utamanya. Kan kita udah Hmm. udah lama di bidang ini. Makanya kelihatan saya santai. Mungkin Pak Erik bingung juga ini kenapa Pak Robert tidak seagresif atau apa. Bukan itu. Karena poin utamanya itu bukan itu. Nah, Poin utamanya itu semua ya. itu akan bisa jalan Hmm. kalau ada TSK-nya dari luar. Kan Ah, itu yang kemarin di awal-awal saya selalu hmm. ingatkan. Itu poin utama. Bukan bukan sub seperti yang Azuko ini gitu ya. Bukan. Hmm. Soalnya kalau yang Azuko ini enggak ini ya, enggak sesuai program ya. Bukan itu intinya kalau mau jalan itu. Intinya itu yang kemarin saya berharap itu kan si Hmm. suaminya Bu siapa? Bu Desi. Iya, saya melihat peluang itu sebenarnya saya agak optimis. Suaminya Bu Desi bisa langsung berkomunikasi di situ, Heeh. dapat dapat apa namanya peluang, Hmm. ya nggak usah banyak. Nah, itulah tadi bicara investasi misalnya, kalau mau 1 2 orang, tapi diomongkan ke PSK-nya kami coba, tapi kami juga kurang biaya. Hmm. Nanti bagaimana?
perbantuannya gitu. Iya, 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 paham. Iya, 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 paham siapa. Iya, iya. Makanya akhirnya dari itu artinya kan jadinya pemasarannya banyak tuh, pemasaran di sana terkait kualitas, pemasaran di kampus juga terkait dengan tidak ada biaya. Terus Hmm, di kita juga udah mulai dikenal. Poin utamanya sebenarnya di situ intinya gitu. Jadi kalau itu ada, hmm. wah, mau karena kalau mau buat PKS mau buat apa juga kita nih nggak akan jalan selama poin utama itu Belum, nggak belum, ada. belum, belum, belum ini ya, Iya, belum iya, terrealisasi ya. karena itu ininya, itu penggeraknya nanti itu. Hmm. Artinya yang sudah sekarang kerjasama dengan AOP tempat di Kerawang itu berarti LPK-nya memang udah punya kerjasama dengan langsung dengan TSK di sana dong ya? AUP saya kurang tahu. AUP kalau yang dia yang pasti ke sana. Tapi kalau yang di kami itu pastinya langsung ke sana karena yang datang ke kami juga orang Jepangnya dari sana. Yang Oh, kunjungan ya dari perusahaan-perusahaan, dari asosiasi, hmm, asosiasi perusahaan makan satu wilayah itu, hmm, prefektur apa gitu kan. Mereka hmm. kan yang datang. Kan Oh, abang ini punya perusahaan di sini juga mau meyakinkan owner di sana kan bahwa kami ini ada tempat kerjasama loh, ada tempat SDM-nya loh. iya, 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 Nah, biasanya kan dibawa kan dari sana melihat gitu. Dia juga kan yang di sana mau tahu kan, iya ini Pak. SDM-nya dibentuk dulu atau bagaimana atau main orang ambil di jalanan aja kan gitu kan. Iya, iya betul. Nah, jadi dia juga mau tahu. Jadi dia berkunjung gitu. Hmm, Sama seperti yang dari Taiwan juga kan gitu yang ownernya di sana. hmm, Berkunjung dia kan dia mau tahu juga ini yang mau dimasukkan ini betul nggak suplainya iya, iya. orang-orang dari lembaga mana. Nah, yang perusahaan di sini kan menjual juga. Kami kerjasama loh dengan pendidikan begini-begini. Hmm, Nah, silakan datang. Ya begitu begitulah. iya, iya. Sama-sama ini, sama-sama saling meyakinkan sebenarnya. Dia pun kan pengennya kan yang dia dapat juga yang bisa kerja. Iyalah betul. Setuju. Iya, iya. Nah, itu. Ya, kamu. Nah, yang sering datang itu kalau dari Jepang ya orang Jepangnya langsung, dari sananya langsung gitu. Mereka biasa biasa. Kalau Hmm, yang di Taiwan Korsel ya orang Taiwan Korsel yang memang bagian di sana juga ada juga yang mengelola kapal, yang punya kapal kan dia tidak menempatkan orang. Jadi ada asosiasinya lagi. Nah, yang asosiasi penempatan personil kapal itu yang datang ke sini. ya, ya, ya. Siap, paham, Bang. Hmm. Ya, apa jadi intinya eh artinya kalau mau jalan di bidang perikanan ini job perikanan maksudnya. Ya artinya tadi poin satu ya berarti harus sudah ada IC-nya sudah ada kerjasama langsung dengan TSK sana. Jadi bukan seperti kerjasama dengan Azuko yang di Bogor tuh bukan seperti itu kan gitu ya. Itu dalam konteks yang saya support, maksudnya itu dalam konteks yang cara pandang saya, Bang. Tapi Hmm. bukan berarti abang nggak bisa, bisa dengan Azuko bisa. Misalnya ada Hmm. yang mau ikut ke Azuko, dia bayar 35, tambahkan dia 40, kan tapi kan orang umum, gitu. Monggo aja, Oh iya kan bisa juga, bukan nggak bisa, oh iya iya bisa. Iya iya. bisa. Iya. Tapi Hmm. kan jadi umum, tapi bukan yang rencana kita, gitu. Kalau target kami kan masyarakat pesisir yang memang dia keterbatasan keuangan, yang kemauan kerjanya tinggi, yang sudah dididik. Jadi target target apa namanya pekerjanya lain gitu. Iya iya. Ya, paham. Bukan nggak bisa, bisa juga. Itu nggak sia-sia, itu bagus, bagus untuk perusahaan. Tapi ya Hmm. perusahaan ya bisnis to bisnis, Oh iya. perusahaan ke perusahaannya langsung. Hmm. Tapi ya kerjasamanya ya mungkin orang umum. Mungkin ada yang dilatih oleh ASC yang sekarang mau dia keluar, ya mau bayar 30, 35, 40, ah, Hmm. bisa juga kan. Hmm. Iya iya iya. Paham. Oh iya, tadi belum ini. Jadi kalau misalnya yang udah kerja sama yang dengan AUP yang udah sama dengan eh, misalnya Kalau tes. saya bukan di AUP bang ya, lulusan AUP tapi saya bukan di AUP, saya di Karawang. Oh Nah, iya, yang Kerawang. Oh, memang nah, bukan beda ya? AUP. beda. KKP itu kan ada 11 kampus. Iya iya iya. Oh oh apa namanya? Kalau kemarin si nggak tahu ya, si Pak Santano bilang kalau yang di Kerawang tuh AUP juga katanya. Ya, tahunya dia gitu. Dulu memang sama. Oh sama ya. Saya pernah dengar kok namanya itu. Kayak mungkin dia pernah datang.
Oh, si Pak Santanu ya. Iya, iya, iya sama. Banyak itu ke Australia juga kami ada jaringan. Cuma ya itu bayar. Iya, emang Nah, betul itu Pak. juga yang pegang alumnus juga, alumni UP juga. Oh gitu. Iya, iya, iya. Iya, itu Iya. ada juga. Banyak gitu. Cuma kan kalau kita mau apa, bagaimana kita mendesainnya gitu kan. Bukan berarti tidak bayar itu perusahaannya tidak untung. Maka itu, tapi harus ke sumbernya gitu. Karena kan dia dua arah sebenarnya, dapat dari bayar, dapat juga kan dari pengiriman sana. Iya, 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 Bang. Iya, iya, iya. Ya, Tapi kan lebih kepada profit oriented. Kalau yang seperti itu, hmm. kalau sekedar mencari profit, eh, apa ya, ya umum lah gitu. Iya, iya, Ya umum. saya mungkin mendukung dari sisi kurikulumnya aja itu mah, nggak usah dikasih apa juga saya bisa bantu kok. Nah. Iya, iya, Karena yang kami ini, kalau saya kan tujuan saya bukan maksudnya ya profit sih oke lah, tapi bukan hanya profit gitu maksudnya. Ya kita buat dia sebaik mungkin sehingga dia minim minim apa minim biaya tapi hmm. anak-anak itu terbantukan gitu. Nah, yang dia memang di garis kemampuan ekonominya kurang itu sih target. Nah, berhubung kami juga masih kurang referensi perusahaan-perusahaan perikanan di Jepang gitu ya. Eh, Bisa nggak nanti mungkin Senina kasih referensi yang bisa juga kami jajakin gitu. Ini di luar konteksnya apa yang apa maksud gue gini. Mungkin nanti setelah kami bisa eh, berkoordinasi atau bekerja sama dengan perusahaan perikanan di Jepang yang nanti direferensikan oleh Senina gitu beberapa, terus kami korespondensi dan juga kami bisa ternyata bisa apa eh, satu satu inilah satu visi gitu. Nah, kan bisa aja nanti akhirnya kami mengajukan kandidat yang tidak berbayar, yang seperti saya bilang tadi beasiswa gitu kan. Karena untuk segala biaya pendidikannya udah ditanggung oleh si ini, oleh perusahaan tadi yang sudah kami bekerja sama gitu. Gimana menurut Anda? Kalau perusahaan Jepang kan Hmm, banyak ya. Sama kayak dulu aku pernah kunjungan juga ke kemana, ke Toyota kayak kemana itu kan. Kita tahu nama perusahaannya kan. Tapi kami masuknya itu kan hmm, ada yang bawa juga kan. Artinya ada jaringannya mereka kan. Ada orang JICA yang apa waktu itu yang membawa memperkenalkan ke galangan kapal juga kami masuk. Tapi kan kalau kita datang secara pribadi kan nggak bisa ya, atau tidak ada koneksi kan nggak bisa kan. Jadi kalau hanya sekedar tahu perusahaannya kan sebenarnya nggak susah itu Bang. Hokkaido perusahaan-perusahaan apa produksi makanan apa aja kan keluar itu namanya di Google kan. Cuma kan sebenarnya poin utamanya kan bukan itu. hmm, Poin utamanya adalah kalau saya kemarin waktu awal kita bertemu itu, hmm, saya agak antusias. hmm. Poin utamanya adalah waktu itu aku ingat kata-kata Abang. Suaminya Bu Desi ini orang Jepang Iya betul. Iya, Jepang. dan dia punya jaringan di sana. Nah, itu yang membuat saya antusias waktu itu. Itu kelihatan Hmm, sederhana tapi saya tak kuncinya itu sebetulnya. Nah, karena dia orang Jepang di sana, hmm. otomatis kan dia punya cara untuk masuk ke lingkaran itu. Karena masuk lingkaran Jepang ini kan nggak mudah-mudah juga kan, Iya, iya. nggak mudah-mudah juga. Mereka nggak bisa kita main masuk masuk aja kan pasti ada ininya, Ada ada koneksi, koneksi. pengungkitnya, ya ada Ya, pengungkitnya entah ada. atas nama negara ke, atas nama JICA ke, atas nama apa baru kita bisa masuk di situ atau atas nama rekan kerja kan Hmm. koneksi atau apa Iya betul, betul. ya seperti itu kalau sekedar nama perusahaannya kayaknya kalau lihat di Google itu banyak itu bang kalaupun saya nanya ke apa ke mereka juga misalnya ke teman-teman di apa ini malah dia kok bapak Niko nanya-nanya gitu tapi biasanya dia kasih tahu juga dia juga nggak sembunyi nanti Hmm. ada dari asosiasi makanan ini Pak datang nanti apa nanti dia bawa ini sebuah perusahaan
biasanya mereka juga mau terbuka. Tapi apakah kalau kita tahu perusahaannya terus kita bisa masuk ke situ kan belum tentu. Oh iya iya betul. Kan itu Setuju. intinya kan bukan di perusahaannya, Bang. Perusahaannya itu betul butuh tenaga kerja, ada perusahaan kongguan butuh tenaga kerja. Hmm. Tapi kan bukan kongguan itu yang mengambil tenaga kerja. Kan ada perusahaan apa namanya perusahaan penempatan tenaga kerjanya lagi kan. Kan dia Iya yang bekerja sama dengan kongguan itu kan. iya TSK apa ya apa sih agen Iya, kerjanya kan agennya lah kan itu. iya. Kalau BPMI kemarin bilang ada yang besar itu IM apa atau internasional apa gitu. Itu yang di Jepang. Itu Hmm. besar memang. Nah, jadi banyak TSK-TSK-nya itu. Poin utamanya itu bukan perusahaannya kalau saya lihat. TSK-nya itu. TSK ini kan sama kayak kita kan. Kayak Hmm. LPK-LPK kalau di Indonesia untuk pengiriman kan. Nah, di Iya sana iya. kan pasti ada juga kan. Oh, ini TSK. Ini dia bekerja sama dengan sekian SO di Indonesia. Hmm. Ini dia bekerja sama. Nah, kalau ada sosok yang kayak kemarin dalam pandangan saya suaminya Bu Desi. Bu siapa mah? Bu Bu Desi. Desi. Nah, nah, dia kan main kayak abang misalnya main masuk di di LPK LPK sini. Dia juga bisa masuk kan di Hmm. pikiran saya ya. Di Iya iya TSK iya. TSK sana bukan ke perusahaan perusahaan ininya langsung ya. Iya ya, bukan Karena pusat kan perikanan langsung kan. bukan langsung. Iya, karena mereka juga kan tidak langsung mengambil kan. Dia melalui perantara juga kan. Hmm. Nah, ke TSK TSK itu kan. Kan yang langsung-langsung itu kecuali ini kan apa namanya? Aku juga baru nggak tahu menguasai sekali cuma sering ngobrol itu terus ada juga kadang-kadang paparan kan dia di bidang mahir ke atas ya bukan Hmm. di bidang bukan di bidang SSW tapi kan ada lagi di atas SSW itu ya profesional atau apa gitu Iya mahir itu. Jinkoku. Nah, nah itu yang langsung ke perusahaan kan tapi Hmm. kalau masih SSW ini kan ke apa ya ke TSK TSK itu TSK kan dia ya TSK itu. Kalau yang mm-mm, Jinkoku itu yang udah langsung ke itu corporate perusahaan, ke corporate, ya kan beda corporate. levelingnya gitu. Nah, Hmm. kita kan bukan leveling yang gojil koku ya istilahnya ya, Ya bukan kita leveling itu kita kan. TSK biasa lah. Iya, sama kalau Ya. kayak di kapal, kalau udah penempatan kalau dia udah main levelingnya nahkoda, dia Hmm. nggak akan ke penempatan pengiriman, dia Hmm. langsung ke perusahaannya udah main perusahaan itu juga udah punya daftar nama. Hmm. Nah, karena gini, kan aku kan posisi aku kan sekarang di IC ini kan business development kan. Hmm. Yang kedua, jujur aku kalau di bidang perikanan ini masih buta lah ya, masih buta Nah, itu gitu. bisa, itu pas abang kita kalau diskusi kan kayak tadi abang kan taunya kapal perikanan aja. Nah, abang kan nggak tahu kapal Iya, perikanan ini kan iya, iya, banyak. Itu baru dari iya, sisi jangkauan, iya, belum dari sisi jenisnya lagi kan, atau iya, perikanan budidaya kan. Nggak betul. apa-apa kan bisa jadi diskusi Iya, konsultan independen lah. makanya aku juga penasaran banget gitu ya, karena aku Hmm. masih awam di bidang ini. Ya tadi misalnya sini ada list lah apa ya tentang TSK yang khusus perikanan gitu. Aku penasaran aja. Mungkin ketika Sina bilang, oh Kayaknya ini nggak ada bang oh, ada TSK ya? khusus perikanan, nggak ada. Oh, nggak ada ya? Umum kayaknya. Umum Tapi dia ya? ada ngisi, kayaknya dia ngisi di perikanan, dia ngisi Hmm, di otomotif, dia ngisi di apa gitu. karena Kayaknya ya, karena gini, setauku ya. aku udah Subame sendiri kan dia tidak hanya perikanan itu. iya betul. Jadi gini, aku tuh udah beberapa perusahaan Jepang, tapi bukan bidang perikanan ya, bukan perikanan. Itu dari awal aku cuma dia kasih kartu nama waktu dia berkunjung ke Bekasi, pernah aku cerita kali ya. Nah, sampai eh, bisa aku bawa ke MOU dengan IC loh. Nah, dari situ aku udah mulai paham flow-nya berbisnis dengan orang Jepang tuh seperti apa gitu. Nah, mungkin Perusahaan dari Jepang asli. ah, Terus TSK ini, TSK. bukan, user, Oh, user, user langsung, bukan TSK, user user. Jepang. Nah, Nah, maksudku udah ada gini, pengiriman ke situ. ini kami lagi proses. Tapi ini bukan Oh, perikanan, jadi bidang perawat lansia, Kaigo. Itu dengan si Asada San itu dengan kasih itunya apa ini dari awal ya komunikasi gitu orang Pak Erga juga. Ini kan menyerahkan ke aku gitu. Nah, dari perjalanan journey yang aku
bisa ini aku terapkan juga gitu. Biasanya kan kalau journey yang sudah berhasil ini kan aku terapkan juga ke perusahaan-perusahaan biasanya ya paling nggak 70% 80% pasti worth it lah kan gitu kan. Karena budaya orang Jepang tuh nggak jauh beda-beda kan. Masih cara kita korespondensi apa cara ngirim email atau sampai kita bisa japri pakai WhatsApp atau pakai Line gitu. Nah, itu aku udah dapet tuh journey-nya gitu. Nah, makanya aku tadi bilang kalau misalnya sini ada mungkin referensi beberapa TSK ini misalnya Bang coba ini hubungin atau ini ada ininya apa emailnya atau apalah gitu. Nah, nggak apa-apa kan aku challenge challenge di aku kan itu coba nanti korespondensi ya soal nanti itu ternyata berhasil nggak berhasil kan itu kan sebenarnya bukan di ranah kita kan itu kan udah kembali lagi lah kita eh, serahkan ke bos di atas kan. Kalau kita kan cuma berusaha aja kan. Ya semakin banyak kita menabur ya sambil kita berdoa juga ya pasti ada buka jalan juga ya. Tapi secara SOP journey itu aku udah dapat gitu. Karena menurut aku nggak gampang juga sih berkorespondensi dengan corporate di Jepang ini kalau kita belum tahu selahnya gitu. Nah, ini mungkin kemarin tuh rezeki aja gitu ya. Aku ada kontak berapa ya? 12 ya. Perusahaan Kaigo ya Oke. 12. Karena aku dapat 12 kartu nama. Nah, cuman yang nyangkut dari 12 aku kirim email ini itu perusahaan Taiyo no 1. Itu namanya Asada Yasunori. Ada kartu nama di depan aku nih. Nah, eh, dia yang sampai sampai kami MOU gitu sama si Asada ini apa perusahaan Taiyo no 1 ini. Nah, jadi dari situ ya aku sedikit mulai paham gitu. Oh, korespondensi kalau dengan perusahaan corporate Jepang itu seperti ini. Lalu ada journey itu gitu. Karena kalau kita nggak mendapatkan apa ya eh, keberhasilan dalam satu misalnya korespondensi sampai kita ada MOU, ya itu kan kita nggak dapat apa kan. Pasti kita terus mencoba-coba kan. Ah ini nggak mungkin seperti ini, oh seperti ini ya. Tapi kalau udah satu yang seperti aku ini ya menurut aku ini ya menurut aku ya sepemahamanku ya seperti ini cross bensinya yang aku lakukan itu menurut aku ya gitu. Nah jadi Hmm. kalau misalnya sini ada dua apa tiga sih nggak apa nanti Sina challenge ke aku coba dengan journey yang pernah aku lakukan dengan Tayono satu itu gitu yang Sina Asada itu gitu. Asada ini direktur dari perusahaan Tayono satu ini direkturnya dia ya direktur dari perusahaan Tayono satu tuh ya perusahaan dia perusahaan perawat lansia tapi belum nggak begitu besar lah. Tapi menurut aku sih, walaupun perusahaan nggak besar ya, tapi yang aku pahami budaya Jepang sih nggak jauh-jauh beda, itu aja sih. Nah itu yang kemarin aku diskusi sama Pak Erik, namanya ya coba aja Pak Suwanda. Kalau Pak Suwanda udah dapet historical journey yang kayak dengan Toynato, coba diterapkan lagi di perusahaan-perusahaan Jepang yang lain, dia bilang gitu. Ya, aku bilang siapa nanti saya coba bilang gitu sih. Sehingga, ya siapa tahu kan pas ngasih referensi terus mungkin satu yang istilahnya ternyata mereka berminat kerjasama kan dengan ASC khusus bidang perikanan gitu kan. Nah kan seperti yang tadi si Sina info kan. Nah Kalau yang tadi yang abang ketemu itu yang kerja sama, mm, eh, dia bukan TSK. bukan ini ini Tayono satu ini perusahaan. Nanti Oke, berarti ini kerjasamanya langsung ke perusahaan. iya perusahaan nih. Pengirimannya langsung ke perusahaan. Kan kita udah ada kerjasama ini dengan P3MI. Oh, 3MI, oke. Tapi nanti Uh, masuknya dia langsung ke perusahaan. Soalnya saya pernah ada info dari P3MI itu, hmm, nggak bisa. Langsung ke perusahaan di sana itu nggak bisa. Harus lewat AO katanya. Accepted Organizer. oh tapi kemarin kami udah ngobrol dengan apa Nah. kan kami udah kerjasama MOU dengan PT Duta Gria Sarana P3MI ya. Dengan Oh, Pak Arif dan Pak Iwan itu nggak masalah katanya. Yang penting nanti perusahaan si Tayon satu ini buat oh, JO-nya detail resmi ke ASC. Nah, nanti yang berangkatkan yang ngurus semuanya adalah PT Duta Gria Sarana sebagai PGTMI gitu. Karena kami nggak punya izin SO.
Gitu sih, nah. Ya, kami bayar ke P3MI itu. Satu kandidat ada casnya tuh. Ada casnya berapa juta gitu. Kami bayar ke P untuk kerjaan itu. Gitu. Nanti dia yang ngurus tuh ke dokumen kemana ke BP2M ya, BP2 ya. Itu Badan untuk pengiriman kan? iya Berarti yang di pengiran. sananya Iya nanti mereka kan gini, si PT Duta Gria Sera ini udah punya juga TSK namanya Pasona Group. hmm. Pasona Group. Kan itu pernah dengar itu kan. Iya, besar itu. Hmm. Pasona Group. Aku waktu mereka bikin pameran di sini Gatot Subroto, datang aku. Besar perusahaan itu. Dan juga mereka sering kok bikin pameran event-event untuk itu Pasona Group ini. Nah, Pasona Group ini masih PT DGS ini Duta Gria Sara ini masih apa grupnya si Pasano Group ini. Masih. Ya mungkin rezeki juga lah eh, kami bisa bekerjasama dengan PT DGSI karena kami belum punya SO kan. Jadi ketika ada case seperti yang dengan Tayono Sato ini, ya udah kami serahkan untuk pemberang. Ya artinya gini, ketika kami udah sekarang ini kami gini, sekarang ini kami lagi mendidik ada 2 orang kandidat dari bulan apa ya? Bulan Mei kalau nggak salah tuh. Bulan Mei. Untuk kerja ini pelatihan bahasa untuk bagian di Taigo perawat lansia. Udah 2 orang udah berjalan dari bulan Mei kemarin. Jadi itu bukan bukan bahasa Jepangnya, kurikulumnya juga kurikulum untuk perawat lansia gitu, kesehatan gitu. Udah berjalan. Nah itu nanti kalau dia udah sampai N4 ataupun itu ya langsung nanti kami kirim ke sana ke Taino 1. Karena kami udah ada MOU dengan mereka. Nah, waktu kami kirim ya melalui itu nanti Duta Gria Sarana pengirimannya ya. Nah, karena kami nggak bisa langsung ngirim ke sana, ke mana, ke Taino 1. Karena kami belum punya itu tadi SO. Kecuali kami udah punya SO, sending organization ya itu bisa kami langsung kirim. Gitu. Itu sih yang. Tapi menurut sini memang ada info harus ada. Ya mungkin nih gini, mungkin nanti yang ngurus ke TSK di Jepang ya itu DGS ke Dia Pasano. pakai TSK lain lagi. Iya, tapi kami Dia betul dia betul mungkin ngasih tahu ke TSK-nya juga. Kan bisa. ada kerjasama dia pasti dengan TSK di sana. Iya. Yang penting gini sih dah, kami udah bayar sekian MOU mau dia Iya, kerja sama sana bagaimana ya, kami udah ada kesepakatan kalau kalau kandidat dari kami bayarnya sekian kami kan, casnya sekian 1 orang. Tapi kalau dia juga kadang-kadang sering ngasih job order ke kami. Misalnya nih kan, Pak Suanda nih kita ada cari job order untuk 3 kandidat perempuan untuk bekerja di perawat lansia, katanya. Kriteria ini umur sekian, eh, tidak boleh berhijab gini. Ada banyak itu udah kami kasih ke, tapi untuk Kaigo ya, untuk Kaigo gitu. Nah, waktu kita dapat kirim CV ke mereka yang kandidat ini, nah itu beda lagi casnya karena job ordernya dari mereka, dari si PT DGS, bukan dari kami langsung gitu. Jadi di MOU itu ada dua dua apa ya dua 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 kriteria gitu. Job order dari kami sekian bayarnya dari setorannya, job order dari mereka sekian setorannya gitu per kandidat gitu. Udah ada ini ya, udah ada ini. Jadi kalau oh, untuk uh, urusan mereka kerjasama dengan tes ke sana ya kami nggak begitu tahu gitu. Yang penting ini kami bilang ada kandidatnya udah kami ini sesuai dengan persyaratan baik dari bahasa maupun dari SSC Kaigo ya udah ya untuk dokumen kerjasama dengan tes ke sana ya udah itu urusan mereka karena udah ada cas biaya situ kan gitu sih. Nah, hal ini yang sebetulnya yang tadi aku pikirkan dari kemarin tuh gitu. Jadi ketika mungkin ada Sina informasi ini, sini ada 3 TSK nih yang ini coba Sina ini. Nah, aku coba korespondensi gitu karena ya tadi aku udah punya journey waktu ke Tayono 1 itu gitu. Gitu. Nah, tahu nggak sih nggak? Itu korespondensi pakai bahasa Jepang semua loh, kanji semua loh.
Padahal aku bisa Jepang. Hmm. Ya aku pakai ini aja, bantuan AI. Jadi bantuan AI itu kan, aku kasih konsep dulu, aku suruh terjemahkan dia gitu. Dan terus saya dengan ini kan nanti dikasih tahu terus aku cek lagi kan. Nah, terus aku korespondensi lagi diskusi lagi sama Pak Erik kan. Oh ini Pak Suwanda nih kira apa kata-kata ini coba dihilangin atau ditambah begini. Nah, aku tanya lagi ya. Itu aku kirim dengan bahasa kanji, tulisan kanji ke koresponden sana gitu. Supaya jangan ketahuan sekali apa draft korespondensi kita dari pakai AI kan. Sekarang AI ini juga suka salah-salah kan. Ini ya kan. Gitu ya jadi seperti itu. Nah, ternyata ya worth it lah bisa sampai. Kalau itu kan kami kan kerjasamanya dengan yang saya bilang dulu itu kan, perusahaan itu, Hmm, LPK itu kan. Jadi ya kita tahunya dia ngambil, dia hmm. ngirimkan, tahunya di wilayah daerah-daerah mana gitu kan, Hokkaido apa semua. Tapi kita juga nggak Oh ya, pernah saya komunikasi dengan perusahaan yang di sana, nggak sana ya. pernah. Oh, oke ya ya. Hmm. Gitu. Siap siap siap. Bukan kalau ada juga saya kirim. Artinya kan ya tadi coba-coba kan nggak ada salahnya kan. Iya Cuma betul. memang kita nggak apa ke sana gitu karena diminta juga. Aku dulu pernah kunjungan ke sana juga, eh, ke Jepang dikasih kartu nama, ya kartu namanya udah nggak tergunakan juga karena nggak terpikir kan untuk perkembangan di sana. Nah, Iya sih betul. kita kan nggak ada rencana ke perusahaan Iya apa iya. namanya, Perusahaan kerjasama ke perusahaan-perusahaan itu langsung Jepang kan, beda iya. dengan Semina yang mungkin apa ya, kerja di bidang ini ya Iya. gitu. Ya artinya kalau Sina kan lebih ke menyediakan taruna untuk Mm-mm. skill di perikanan kan gitu. Ya Iya kan? Nanti itu dia. kalau ada yang mau menyerap silakan gitu ya. Tapi tanpa Iya, biaya biaya yang seperti Azuko itu kan sih. Iya iya kan? itu sih. Iya, itu Paham lebih sih aku udah utamanya paham. biaya di situ. Mhm, iya, iya, Walaupun apa kan spesialisasi kita misalnya terkait dengan apa pelatihannya kan seperti begitu. Soalnya kalau ke perusahaan-perusahaan itu pun terjalin apa, kami juga tidak akan bisa jangka panjang karena hmm, tidak akan bisa juga konektivitas ke mereka. hmm, iya iya Pak, iya betul betul betul. Batasan-batasan kan di situ. Ya, Nggak nggak apa-apa kalau yang itu yang dengan Asoko dengan apa, perkuat aja seninya, nggak apa-apa kalau dia ada ini, nanti kalau ada yang bagian umum, oh nanti butuh di mana nih, nanti kita bisa juga support. ya, artinya gini, kan rencananya bulan Agustus ini kan awal bulan Agustus kan si eh, Kasiwasan tuh suami Bu sih kan ke Indonesia kan. Nah, Mm-mm. aku mungkin mau perdalam gitu. Yang tadi seperti Sina apa namanya sampaikan tadi gitu. Aku mau jajakin lebih dalam kan seperti apa ininya kan. Supaya juga kita tahu kan Mm-mm. relasinya ya kan terus bagaimana Iya. eh, yang seperti apa kan selama ini kan cuma dari Pak Erik aja kan dapatnya kan gitu nanti nanti kalau udah aku dapat dari situ informasi ya nanti aku coba buat ke Sina juga jadi seperti apa yang ini, tadi Sina informasikan gitu gitu ngomong-ngomong Boleh, boleh. ini Sina nggak lagi di kantor nih. Ini aku udah jadwal ini sih WFA sih.